Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Kami datang kepadamu lagi ya Tuhan dan memohon berkat-Mu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kuasai kami, hati dan pikiran kami, dan Tuhan bicaralah kepada kami. Dan hamba-Mu yang lemah ini Tuhan pakai untuk boleh menyampaikan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, suara saya masih begini. Saya berharap tadinya hari ini sudah oke, tapi ternyata tidak. Sudah better, tapi tetap masih tidak bisa sepenuhnya. Maka saudara masih perlu bersabar mendengar suara saya yang datar dan membosankan, saudara, ya seperti ini. Nah saudara, hari ini kita kembali melanjutkan seri khotbah kita dari Mazmur Ziarah. Dan hari ini dari Mazmur 127. Mazmur 127, saudara, saya akan bacakan bagi kita semua dari versi TB2. Saudara boleh silakan mengikuti dengan melihat Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Mazmur 127. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah jerih payah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan baru beristirahat sesudah larut malam untuk mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Sampai sekian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, waktu saya cuti sabbatical di Melbourne beberapa bulan lalu, saudara, kami tinggal di daerah South Yarra. Saudara yang familiar dengan Melbourne mungkin akan juga familiar dengan daerah itu. Sebuah suburb dari Melbourne yang sangat nyaman. Nah saudara, tempat kami tinggal tidak jauh dari salah satu pintu masuk ke Royal Botanic Garden. Saudara, maka cukup sering pagi hari atau sore hari kami jalan kaki ke sana, kemudian menikmati di sana. Nah saudara, salah satu tempat yang selalu kami lewati di dalam perjalanan kami ke sana adalah sebuah sekolah bernama Melbourne Girls Grammar School. Saudara, sampai saya takut keserimpet ngomongnya. Saudara, itu sebuah sekolah tua begitu ya, sekolah untuk putri begitu. Dan satu kali saudara, waktu saya melewati sekolah itu, saya melihat ada logo sekolah itu yang ditempatkan di depan gedungnya. Saya tidak foto logonya, saya tidak foto gedungnya dari depan. Tapi kemudian saya menemukan ini saudara di internet. Ini logo dari sekolahnya, Melbourne Girls Grammar School. Dan saudara, logo ini menarik karena ada tulisan di logo itu, saya besarkan saudara di sebelahnya, Nisi Dominus Frustra. Saudara mungkin juga pernah mendengar kalimat ini. Tadi pagi saya khotbah, ada beberapa jemaat yang pernah tahu juga. Nah saudara, saya mencari di internet dan ternyata ini adalah sebuah motto yang populer dipakai oleh banyak organisasi. Maka saya mencoba menebak artinya dan tebakan saya lumayan benar saudara ya. Nisi itu without, Dominus the Lord, Frustra frustration. Without the Lord, frustration. Nah saudara, kalau saudara melihat di kamus, frustrasi itu tidak hanya punya arti sebagai perasaan, tetapi frustasi juga bisa berarti sebuah kegagalan, mentok, tidak bisa dijalankan begitu. Saudara, maka nisi dominus frustra, tanpa Tuhan, frustration, gagal, mentok, tidak bisa dijalankan, in vain, semua sia-sia, kira-kira begitu. Nah saudara, sebuah motto yang saya kira lebih mudah dipercaya daripada dijalankan. Sangat sulit untuk kita menjalankan hidup sungguh-sungguh dengan prinsip tanpa Tuhan hadir, tanpa Tuhan terlibat, tanpa Tuhan lakukan sesuatu, maka frustration, semuanya gagal, mentok, tidak bisa, sia-sia. Saudara, dan motto ini berasal dari Mazmur 127. Bahkan saudara, kita bisa katakan seluruh Mazmur 127 adalah penjelasan dari kalimat ini. Saudara, kalau kita perhatikan ada 3 hal besar, 3 building blocks
yang disebutkan di dalam Mazmur 127. Rumah, kota, keluarga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Lalu kemudian ayat 3-5 dia bicara tentang keluarga, tentang anak-anak yang diberikan. Nah saudara, ini adalah 3 hal besar yang membangun kehidupan setiap kita. Rumah, kota, keluarga. Dan di dalam ketiganya, tanpa Tuhan semua sia-sia. Nah saudara, saya juga ingin mengajak kita melihat Mazmur ini di dalam 3 level yang berbeda. Pertama adalah di dalam level kontekstual, yaitu perjanjian lama. Apa yang dikatakan oleh Mazmur ini sesuai konteksnya tentang rumah, kota, keluarga. Berbarengan dengan itu kita juga akan melihat level yang kedua, yaitu apa prinsip umum yang diajarkan oleh Mazmur ini tentang rumah, kota, keluarga. Dan kita akan melihat level pertama dan level kedua ini secara berbarengan. Jadi apa yang dimaksud di dalam perjanjian lama, rumah, kota, keluarga, apa yang dipikirkan oleh penulisnya, lalu apa prinsip umum yang kita bisa dapatkan dari sana. Dan terakhir saudara, nanti di bagian akhir yang ketiga kita akan melihat dalam level penggenapan perjanjian baru, apa yang diajarkan Mazmur ini kepada kita sebagai orang yang sudah menerima penebusan Tuhan Yesus. 3 hal besar, rumah, kota, keluarga, 3 level, perjanjian lama, prinsip umum, perjanjian baru, maka khotbah saya ada 9 poin. Saudara bisa sampai jam berapa saya nggak tahu. Enggak saudara, kita akan melihat dengan cepat saudara, begitu enggak selama itu. Nah saudara, Mazmur ini diberi judul nyanyian ziarah Salomo. Kita mulai saudara dari level pertama perjanjian lama. Nah saudara, artinya ini adalah nyanyian yang ditulis oleh Salomo. Dan kemudian nyanyian ini dipakai oleh orang Israel di dalam perjalanan ziarah mereka menuju Yerusalem. Saudara, Salomo adalah raja yang sangat luar biasa. Diberikan hikmat luar biasa oleh Tuhan, tapi juga mengalami kegagalan dan dosa yang sangat besar. Tapi ada satu peristiwa yang penting dicatat di dalam kitab 2 Samuel. Saudara, waktu itu Daud berencana untuk membangun rumah bagi Tuhan, bait suci. Tapi Tuhan kemudian berfirman melalui Nabi Nathan, bukan Daud yang akan membangunnya, bukan kamu yang akan membangunnya, tapi Salomo, anakmu, anak Daud yang akan membangunnya. Dan Tuhan kemudian berjanji bahwa Tuhan sendiri akan membangun kerajaan Daud. Dari Daud, keturunannya terus menerus tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan mengokohkan kerajaan mereka untuk selama-lamanya. Dan ini adalah janji yang kita kenal sebagai Davidic Covenant. Saudara, berbeda sekali janji ini dengan Mosaic Covenant, perjanjian dengan Musa, hukum Taurat. Karena ini adalah perjanjian dengan syarat. Kalau umat Tuhan taat, ada berkat bagi mereka. Kalau umat Tuhan tidak taat, ada kutuk bagi mereka. Itu Mosaic Covenant, hukum Taurat. Tapi Davidic Covenant, perjanjian dengan Daud ini adalah tanpa syarat. Allah berjanji bahwa dia pasti akan menerimanya. Dan janji ini digenapi melalui lahirnya anak Daud, Yesus Kristus, yang kita rayakan di waktu Natal. Dia menjadi juru selamat. Dia menjadi raja untuk selama-lamanya. Maka kerajaan Daud tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Nah saudara, Salomo belum tahu mungkin tentang penggenapan janji ini. Dia hanya tahu bahwa ada tugas di depan mata dia. Membangun bait suci. Sesuatu yang Tuhan tugaskan untuk dikerjakan oleh dia. Dan Salomo juga tahu ada janji yang diberikan kepada keluarga Daud. Kerajaan dia, keturunan dia tidak akan pernah berakhir. Saudara, maka ketika Salomo menuliskan Mazmur 127 ini, apa yang dia pikirkan tentang rumah? Saudara, di level pertama, perjanjian lama, Salomo ketika menuliskan bagian ini sangat mungkin dia berpikir tentang bait suci. Sebuah proyek besar yang harus dia kerjakan. Maka Salomo sadar, Tuhan, kalau bukan engkau yang membangunnya, frustration. Semua akan sia-sia. Saudara, di zaman Salomo pembangunan memang sangat berbahaya. Jauh lebih berbahaya daripada zaman ini. Kemampuan mereka menghitung, sistem pengamanan yang mereka lakukan tentu sangat berbeda dengan zaman ini. Maka betul jika bukan Tuhan, semua akan sia-sia. Tapi Mazmur 127 bukan hanya bicara soal sukses membangun. Bangunan fisik, bangunan rumah atau bait suci bukan hanya soal itu. Tetapi saudara, bait suci
seharusnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Bait suci menjadi tempat di mana Allah berkenan untuk dijumpai oleh manusia. Maka tujuannya itu tanpa Tuhan tidak akan pernah terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, semua yang dia kerjakan akan sia-sia. Orang Israel di dalam perjalanan mereka berziarah menuju Yerusalem, mereka memikirkan bait suci dan mereka ingat tanpa Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya, percuma mereka pergi ke sana dan beribadah di sana. Saudara, di level yang pertama bicara soal bait suci. Tetapi di level yang kedua, ayat ini mungkin memberikan sebuah prinsip umum tentang bekerja. Saudara, saya tahu banyak orang yang suka bangun siang, mungkin akan dengan senang membaca ayat yang kedua, saudara ya. Mungkin ini bisa menjadi ayat hafalan bagi para anak remaja. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, baru beristirahat sudah larut malam, mencari nafkah dengan jerih payah, sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Nah saudara, satu hal yang perlu kita ingat, ayat ini tidak mengajarkan kalau begitu mari kita bermalas-malasan. Karena Alkitab sangat menekankan bahwa bekerja adalah baik di mata Tuhan. Pada waktu penciptaan, Allah bekerja menciptakan dunia. Yesus sendiri kemudian berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja. Paulus bahkan berkata jika seorang tidak mau bekerja, jangan dia makan. Saudara, maka ayat ini tidak mendorong kita untuk tidak bekerja dan bermalas-malasan. Tapi jika kita bekerja tanpa Tuhan, maka seluruh pekerjaan kita menjadi sia-sia. Saudara, kita tahu ini. Kita percaya bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam segala hal, termasuk pekerjaan kita. Tapi bukankah seringkali saudara kita bekerja dengan pemikiran bahwa kita yang pegang kendali. Kalau kita ingin membangun rumah, kita akan bekerja keras mengumpulkan uang. Kita cari lokasi terbaik, kita cari arsitek, kontraktor yang baik. Kita memikirkan desain yang nyaman, kita mengusahakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita yakin proyek itu akan sukses. Kita lupa bahwa tanpa Tuhan, kita tidak akan punya uang untuk itu. Tanpa Tuhan, apa yang kita pikir baik mungkin akan menjadi mimpi buruk. Bahkan tanpa Tuhan, kita tidak punya kemampuan untuk berpikir, untuk merancang, bahkan untuk punya kesehatan bisa menikmati rumah yang kita bangun. Dan sekalipun saudara kita bisa membangun rumah secara fisik, kita tidak akan bisa mengubah hati orang yang ada di dalamnya. Rasa nyaman, rasa aman, sukacita, kasih sayang, tidak mungkin tanpa Tuhan. Frustration. Saudara, kalau kita mengerjakan sebuah proyek, kita juga akan bekerja keras untuk itu. Kita mungkin mengorbankan waktu untuk keluarga, waktu istirahat, kesehatan kita. Bahkan waktu untuk beribadah karena kita ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kita lupa bahwa tanpa Tuhan, bukan saja kita tidak akan bisa lakukan semuanya. Tapi semua kesuksesan kita tidak akan mendatangkan hidup yang bahagia. Saudara, belum lama ini saya mendengar kesaksian seorang financial advisor di Singapura. Dia manage banyak keuangan orang-orang super kaya. Dan saya ingat dia berkata begini. Saya harus katakan orang-orang super kaya adalah orang-orang yang sangat sengsara hidupnya. Tanpa Tuhan, frustration. Saudara, maka James Montgomery Boyce mengatakan Mazmur 127 mengajarkan beberapa hal tentang pekerjaan. Saya sebutkan dua saja. Yang pertama adalah Allah bekerja. Tuhan yang membangun. Bait suci itu Tuhan yang membangun. Dan Salomo ikut di dalam pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini, saudara, dari sejak penciptaan sampai sekarang kata Yesus, Bapakku bekerja, aku pun bekerja. Saudara, jangan pernah berpikir begini, kita bekerja, lalu Allah melihat. Kita bekerja, Allah hanya memberkati. Tidak, Allah yang bekerja, kita ikut di dalam pekerjaan Allah. Allah terus-menerus membangun berbagai hal yang baik, mendatangkan kebaikan di dalam dunia ini. Allah membangun bisnis yang baik untuk manusia bekerja dan hidup. Allah membangun rumah yang baik untuk manusia tinggal. Allah memakai pendidikan melalui para guru. Allah menyembuhkan melalui dokter dan seterusnya. Allah terus bekerja dalam banyak hal di dunia ini. Maka waktu kita bekerja, waktu kita belajar, waktu kita melayani, kita harus berpikir apakah ini adalah pekerjaan Allah atau pekerjaan si jahat. Menjual gambar porno
melakukan bisnis penipuan, menindas orang, jelas bukan pekerjaan Allah, pekerjaan si jahat. Tapi kalau ini adalah pekerjaan Allah, saya ikut bekerja di dalamnya. Bukan saya bekerja sendiri tanpa Allah. Itu mungkin adalah pekerjaan si jahat. Tapi semua pekerjaan yang baik adalah pekerjaan Allah dan Allah terus bekerja dan saya ikut di dalamnya. Dan prinsip yang kedua, saudara, Allah memberikan upah untuk pekerjaan kita. Saudara, di akhir ayat kedua kalimatnya begini. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi pada waktu tidur. Beberapa terjemahan lain kalimatnya adalah sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi tidur. Nah, saudara, ini sangat menarik. Tuhan memberi ketenangan, kedamaian, kepuasan, tidur. Saudara, jika kita bekerja bersama Tuhan, mengikut Tuhan yang bekerja, kita akan melihat bahwa apa yang kita lakukan bernilai kekal. Kita bukan hanya akan menikmati hasil sementara, hasil kerja kita dalam dunia ini, tetapi kita menikmati hasil kekal bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan dan kita berbagian di dalamnya. Allah memberi tidur. Yang pertama, saudara, ini. Yang kedua, saudara, tentang kota. Apa yang dipikirkan Salomo tentang kota? Yerusalem. Bahwa Tuhan bukan hanya membangun bait suci, tetapi juga menjaga kota Yerusalem. Saudara, maka di level kedua ini adalah tentang keamanan. Di zaman itu, saudara, setiap kota ada tembok kota yang mengelilingi seluruh kota untuk melindunginya. Setiap malam ada pengawal yang berjaga di tembok kota. Dia berjaga-jaga, kalau ada orang yang ingin mencoba masuk, dia memberi tanda peringatan kalau ada pasukan yang menyerang kota itu pada waktu malam. Dan Salomo berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, ini bukan berarti kita tidak peduli untuk keamanan. Kita bersyukur hari ini untuk semua sistem keamanan yang kita nikmati di negara ini. Tetapi keamanan yang kita butuhkan lebih dari sekedar keamanan kota atau negara. Karena ada banyak hal yang bisa menimpa kita sebagai manusia yang tidak bisa dihindarkan dengan sistem keamanan apapun. Kita bisa mengalami sakit, kita bisa mengalami kesedihan, kita mengalami dikhianati oleh orang yang kita kasihi, kita bisa mengalami kecelakaan. Dan tidak ada perencanaan sedetil apapun, tidak ada uang sebanyak apapun, tidak ada sistem keamanan secanggih apapun yang bisa mencegah kita mengalami semua itu. Dari mana keamanan kita? Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah percaya dan tenang di dalam pemeliharaan Allah. Saudara, maka ayat ini sangat indah. Sia-sia kamu bangun pagi, beristirahat sesudah larut malam, mencari nafkah dengan jerih payah. Sebab kepada yang dicintainya Tuhan memberi tidur. Tuhan yang memberikan keamanan, kedamaian, kepuasan, tidur. Saudara, jangan dibalik begini ya, kalau saudara susah tidur berarti Tuhan tidak sayang saudara. Jangan begitu, saudara ya. Semakin kita tua, kita memang semakin susah tidur. Saya juga mengalaminya. Tapi itu semakin mengingatkan kita, bukan? Betapa indahnya anugerah Tuhan ketika kita bisa berbaring dan tidur. Saudara, itu anugerah luar biasa waktu kita bisa berbaring dan tidur. Saudara, pernahkah saudara berpikir kenapa Tuhan menciptakan kita manusia dengan kebutuhan untuk tidur? Tuhan bisa ciptakan kita tanpa butuh tidur. Tuhan bisa berikan kita energi lewat matahari. Kita kayak solar panel. Karena matahari semangat begitu. Atau kita bisa cukup duduk sebentar lalu energi pulih kembali. Maka kita bisa terus kerja 24 jam. Lebih banyak yang bisa kita lakukan. Karir, pekerjaan kita bisa kejar. Lebih banyak kesenangan kita bisa cari. Kenapa kita perlu tidur? Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa pikir apa-apa. Bahkan bukan sebentar, 7-8 jam. Buat apa? Kevin DeYoung seorang mengatakan begini, setiap hari Tuhan memberikan Anda dan saya kesempatan untuk menerima keterbatasan. Setiap hari Tuhan memberikan Anda dan saya kesempatan untuk percaya kepadanya. Saudara, kita ini terbatas. Waktu kita tidur, mau tidak mau kita tidur.
kita belajar menerima kita memang terbatas. Kita tidak bisa menjaga semuanya. Kita tidak bisa pegang kendali atas banyak hal dalam hidup kita. Maka kita belajar percaya kepada Tuhan. Saudara, satu gambaran yang sangat kuat tentang Mazmur 127 ini diberikan dalam sebuah kisah di Injil. Saudara bisa tebak kisah yang mana? Waktu Yesus bersama murid-murid di tengah danau dan badai mengamuk. Di tengah badai itu murid-murid panik, berusaha mati-matian menjaga perahu tidak tenggelam. Mungkin mereka berteriak, mungkin mereka menangis sambil khawatir. Terus bekerja sambil Yesus tidur di belakang. Maka murid-murid membangunkan dia, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Apakah engkau gak lihat? Apakah engkau gak salah? Bagaimana Tuhan bisa begini?" Saudara, ini gambaran dengan semua badai dalam hidup kita. Semua kekhawatiran, semua yang menghimpit, masalah finansial, emosional, relasional, keluarga, politik, semuanya. Dan lihat Tuhan tidur di tengah badai. Kepada yang dicintainya, dia memberi tidur. Dan mungkin Yesus seperti berkata kepada murid-muridnya, "Sia-sia kamu berteriak, sia-sia kamu khawatir. Sia-sia kamu terus bekerja dan berusaha. Allah yang menjaga, memberi ketenangan, keamanan, kepuasan. Allah memberi tidur." Ini kedua, saudara. Masalah kota, masalah keamanan. Dan yang ketiga, setelah rumah, kota, sekarang keluarga. Saudara perhatikan ayat ini yang tadi disebutkan. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Saudara, di level pertama, apa yang dipikirkan oleh Salomo? Saya kira di sini Salomo merenungkan janji Tuhan bahwa kerajaan Daud tidak akan pernah berakhir. Artinya dari keturunan Daud akan terus lahir raja yang akhirnya akan terus bertahta. Saudara, maka Salomo mungkin merenung bahwa setiap anak, setiap keturunan adalah berkat Tuhan. Karena siapapun yang lahir dari keturunan Daud ada berkat bagi satu persatu. Dan ada cara Tuhan membimbing satu persatu agar janjinya akhirnya digenapi. Salomo sendiri mungkin mengingat dia sendiri adalah anak Daud. Dari Batsheba, istri yang diambil Daud dengan berzina dan membunuh. Tapi toh Allah berjanji akan memberkati. Dia menjadi raja, dia diberikan tugas membangun bait suci. Dia dilindungi, dia diberikan semua yang dibutuhkan. Maka untuk setiap anak keturunan ada berkat Tuhan. Dan seorang anak digambarkan di sini sebagai milik pusaka Tuhan, upah dari Tuhan. Dan seperti anak panah di tangan pejuang. Mengapa seorang anak digambarkan seperti anak panah? Gambarannya adalah seperti seorang pejuang yang membutuhkan anak panah. Jikalau dia seorang pejuang yang baik, anak panah di tangannya akan menjadi sangat berguna. Demikian pula seorang orang tua yang baik. Anak-anak yang dia besarkan seperti anak panah. Karena apa yang dia percaya, apa yang dia teladankan, apa yang dia doakan akan dilepaskan lebih jauh oleh anak-anaknya. Maka anak-anak adalah berkat dari Tuhan. Nah, saudara, hari ini pandangan yang sangat bertentangan dengan Alkitab adalah melihat anak-anak sebagai beban lebih daripada sebagai berkat. Di seluruh dunia tingkat kelahiran terus menurun. Semakin banyak pasangan yang tidak ingin punya anak. Banyak orang, saudara, mau punya anak ingin mengatur dulu hidupnya sempurna baru mau punya anak. Punya mobil dulu, punya rumah dulu, punya kucing dulu, punya semua dulu begitu. Baru kemudian punya anak. Masalahnya, saudara, begini, bukan sekedar punya anak atau tidak punya anak sebetulnya. Karena ada pasangan yang ingin punya anak tapi tidak bisa atau tidak mendapatkannya seperti saya dan Yudit. Tapi masalahnya adalah bukan soal tidak punya anak, saudara, bukan itu. Masalah yang paling mendasar adalah apakah kita mau memberi hidup? Apakah kita mau membagi hidup kita? Saudara, Eugene Peterson pernah mengatakan begini. Karakter pekerjaan kita di dunia ini bukan dibentuk oleh pencapaian atau harta milik. Tapi dalam lahirnya relasi. Kita menginvestasikan energi kita pada orang lain. Kita membangun anak-anak lelaki, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, saudara-saudara laki-laki. Seperti yang dilakukan Tuhan kepada kita. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka.
Hidup kita adalah untuk memberi hidup. Tugas kita adalah membangun relasi. Kita menginvestasikan tenaga pada hidup orang lain. Bagi kita yang diberikan anugerah anak oleh Tuhan, maka adalah tugas kita memberikan hidup kita bagi mereka. Dengan membangun mereka, mendidik mereka, memberikan teladan kepada mereka, mendoakan mereka. Dan bagi setiap kita, kita punya tugas tanggung jawab lebih daripada sekedar kepada anak-anak kita, yaitu kepada orang-orang di sekitar kita. Menjadi anak-anak rohani bagi kita. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Karena semakin banyak kita membagikan hidup, semakin banyak kita memberi hidup, menginvestasikan hidup kita, semakin banyak anak-anak rohani yang terjadi melalui hidup kita. Semakin banyak, semakin baik. Berbahagialah orang yang membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Dan saudara, betapa kita harus sadar, kalau sia-sia untuk kita membangun rumah tanpa Tuhan. Sia-sia kita bekerja tanpa Tuhan. Sia-sia menjaga kota tanpa Tuhan. Sia-sia kita menjaga keamanan hidup kita tanpa Tuhan. Bukankah lebih sia-sia lagi kita mencoba membangun hidup manusia tanpa Tuhan? Kita sudah melihat saudara Mazmur 127 ini di dalam level kontekstual. Perjanjian Lama, lalu dalam level aplikasi, prinsip umum yang diajarkan oleh Mazmur ini. Mazmur 127 bicara tentang membangun rumah, bait suci, atau bekerja. Tanpa Tuhan, frustration. Mazmur 127 juga bicara tentang menjaga kota, Yerusalem, menjaga keamanan hidup kita. Tanpa Tuhan, frustration. Dan Mazmur 127 juga bicara tentang anak-anak. Janji akan berkat Tuhan melalui keturunan sampai Yesus Kristus. Tentang memberi hidup. Karena setiap anak jasmani adalah berkat Tuhan. Demikian pula setiap anak rohani. Semakin banyak, semakin baik. Saudara, kita mungkin bisa ada satu titik kita terlalu banyak anak jasmani. Tapi kita tidak pernah terlalu banyak anak rohani. Terus menerus. Bagian kita adalah memberikan hidup bagi mereka. Dan ada rencana Tuhan bagi setiap mereka. Saudara, ini memang adalah apa yang diajarkan oleh Mazmur 127. Tapi mari kita bayangkan begini. Ini adalah nyanyian ziarah orang Israel di perjanjian lama ketika mereka berjalan menuju Yerusalem ke bait suci untuk beribadah. Mereka diingatkan akan bait suci, mereka diingatkan akan Yerusalem, mereka diingatkan akan anak-anak keturunan yang baik, khususnya keturunan Daud, Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Sorry saudara. Mari sekarang kita melihat level yang ketiga, yaitu penggenapan dalam perjanjian baru. Saudara, bagi kita, rumah terutama yang dibangun Tuhan bukan bait suci, tapi rumah rohani. Satu Petrus 2 saudara mengatakan begini. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Allah sedang membangun suatu rumah rohani. Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kita semua menjadi batu hidup di situ. Bagi kita, saudara, kota, terutama bukan Yerusalem di Israel, tapi kota surgawi. Ibrani berkata begini, namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan bagi kita keluarga yang diberikan Allah, bukan hanya keluarga secara jasmani, tapi seluruh keluarga rohani. Semua orang yang percaya yang adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Yohanes mengatakan namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita diberikan keluarga karena Yesus sudah datang ke dalam dunia, mati di salib dan bangkit untuk menebus dosa kita. Sehingga setiap kita yang percaya dalam namanya menjadi anak-anak Allah. Maka bayangkan saudara begini. Orang Israel dulu di perjanjian lama ketika mereka berjalan dalam perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Mereka mengingat bait suci, mereka mengingat Yerusalem,
Mereka mengingat janji keturunan sampai Yesus Kristus. Hari ini, kita orang Kristen, saudara, di tahun 2026 ini, dalam perjalanan ziarah menuju kota surgawi, apa yang kita ingat? Kita ingat bagian kita adalah bagian dari sebuah rumah rohani. Kita adalah bagian dari rumah rohani itu yang sedang dibangun oleh Allah dengan Yesus sebagai batu penjuru. Kita bagian dari gereja. Kita menyediakan diri untuk terus membangun rumah rohani itu, ikut dalam pekerjaan Allah, membawa persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Bukan soal uang, tapi jiwa. Bawa lagi batu hidup bagi pembangunan rumah itu. Semua itu tanpa Tuhan akan sia-sia. Kita ingat bahwa kita sedang menuju tanah air surgawi, kota yang sudah dipersiapkan Allah bagi kita. Dan kita merindukannya. Kita hanya bisa terima itu karena anugerah. Tanpa Tuhan tidak mungkin kita menerimanya. Dan kita ingat bahwa kita adalah keluarga besar Allah. Kita tidak pernah jalan sendirian, kita bersama banyak saudara kita. Semua orang yang percaya dalam nama Yesus. Dan kita merindukan lebih banyak lagi anak-anak rohani. Orang-orang yang kepadanya kita memberikan hidup. Mereka pun menjadi bagian dari keluarga Allah. Semua itu tanpa Tuhan tidak mungkin. Nisi Dominus frustra. Without the Lord, frustration. Tanpa Tuhan semua sia-sia. Saudara, maka biarlah di tahun 2026 ini, dalam perjalanan ziarah menuju kota surgawi, kita terus memandang kepada Yesus yang bekerja. Kita ikut bekerja. Dia bekerja membangun rumah rohani, mempersiapkan kota surgawi, memberikan keluarga rohani bagi kita yang terus mengikuti Dia bekerja. 2 reflection question saudara bagi kita. Saudara, yang pertama, dalam hal apa saudara ingin lebih menghidupi prinsip ini? Tanpa Tuhan sia-sia. Nisi Dominus frustra. Mungkin dalam pekerjaan, saudara pikir saudara mampu mengerjakan semuanya. Merancang, berpikir, mengatur. Saudara pikir hidupmu bergantung di sana. Padahal tanpa Tuhan tidak mungkin. Mungkin dalam hal keamanan hidup, saudara sedang mencoba membangun hidupmu lebih aman, lebih nyaman, lebih yakin untuk masa depan. Dan saudara membangun semuanya sendiri. Padahal tanpa Tuhan sia-sia. Atau mungkin dalam membesarkan anak. Dalam saudara berelasi dengan orang lain. Dalam saudara membagi berkat hidupmu kepada orang lain. Kau pikir kau pintar, hebat, berhikmat. Padahal tanpa Tuhan semua sia-sia. Yang kedua, saudara, dalam perjalanan ziarah di 2026 ini, maukah saudara ikut dalam pekerjaan Allah? Kita tidak bekerja sendirian, kita ikut Allah yang bekerja. Sambil kita memandang kepada Dia yang membangun rumah rohani, mempersiapkan kota surgawi, dan memberikan keluarga rohani kepada kita. Saudara masing-masing berdoa, berespon kepada firman Tuhan, dan nanti saya akan tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus bekerja sampai hari ini dan mengundang kami ikut bekerja bersamamu. Terima kasih karena Engkau menjadi Tuhan yang terus hadir bersama dengan kami dalam segala hal. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun.
Tanpa Engkau ya Tuhan, apa yang kami pikir baik akan menjadi kehancuran bagi kami. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak punya pengharapan. Tuhan, biarlah dalam perjalanan kami di tahun 2026 ini, kami belajar mengikut-Mu sambil terus memandang kepadamu. Engkau Tuhan yang membangun rumah rohani dan mengajak kami ikut membangunnya. Engkau Tuhan yang mempersiapkan kota surgawi dan mengajak kami terus memandangnya. Dan Engkau Tuhan yang memberikan keluarga rohani kepada kami dan mengajak kami berjalan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati dan sertai kami sepanjang tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.